Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat kita hari ini untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat, segar, bugar, penuh sukacita, dan terlebih penuh pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali melakukan aktivitas kita. Tetapi sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita mau dimenangkan untuk Kristus melalui merenungkan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Markus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Markus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu perkataan Tuhan Yesus kepada seorang yang lumpuh, yang hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mesti digotong oleh teman-temannya. 4 orang temannya menggotong dia. Ketika mereka tidak bisa masuk untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan mereka berpikir yang kalau menurut saya out of the box atau gila. Bayangkan rumah tempat Yesus berkumpul itu, atapnya dibongkar oleh mereka. Bagaimana supaya apa? Temannya yang sakit itu boleh disampaikan kepada Yesus di hadapan Yesus. Itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali buat kita. Menarik sekali, ya. Pengaruh teman itu luar biasa pentingnya. Ya, di sini orang lumpuh itu memiliki teman 4 orang yang luar biasa. Ketika mereka membawa temannya yang sakit ini, mereka mau supaya orang yang sakit ini, temannya yang sakit ini boleh dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Ini kalau menurut saya ya ide yang kreatif, ya. Ingat saudara-saudara, iman menjadikan kita menjadi kreatif. Tidak pernah berputus asa. Iman akan menunjukkan jalan keluar kepada kita. Makanya imani dulu Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, bergaulah, bersekutulah kepada orang-orang yang bisa membawa kita kepada apa? Kepada hadirat Tuhan, kepada kerajaan Tuhan, kepada keselamatan. Jangan bergaul kepada orang-orang yang membuat iman kita lemah, bahkan sampai kita bisa meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang sekarang, apalagi anak-anak muda, anak-anak kita yang bergaul kepada teman-temannya yang tidak seiman dengannya, yang bisa membawa dia juga meninggalkan Kristus. Apalagi ketika dia kurang yakin dengan imannya, apalagi dia jarang sekali membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hati-hati. Sebab ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah memilih teman. Ya, ketika kita memiliki teman yang jahat, maka kita bisa menjadi jahat. Jadi pergaulan itu kita boleh bergaul kepada banyak orang, tetapi berhati-hati untuk menjadikan mereka menjadi sahabat-sahabat yang dekat kepada kita. Itu. Jadi itu yang pertama yang menarik dari firman Tuhan ini buat kita. Tapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kembali saya mau katakan kepada kita bagaimana firman Tuhan ini. Coba lihat. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.
3 kata di situ saudara-saudara itu adalah kata perintah. Bangunlah, angkatlah, pulanglah. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya ketika Yesus memerintahkan, ketika Yesus berkata, setiap perkataannya itu penuh kuasa, penuh kekuatan, dan itu pasti akan terjadi. Supaya setiap kita saudara-saudara percaya, jangan lagi ragu-ragu. Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, kita jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena perkataan Tuhan itu, sekali lagi saya mau katakan, berkuasa dan bisa terjadi. Pernah dengar ketika apa? Ketika Yesus dan murid-muridnya, kapalnya dihantam ombak, murid-muridnya ketakutan. Tetapi ketika Yesus bangun, hanya satu kata, tenanglah, diam, tenanglah. Maka semuanya teduh. Gelombang laut yang begitu luar biasa tadi seketika menjadi tenang, menjadi teduh, dan tidak lagi mengacaukan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita. Ketika perintah Tuhan, perkataan Tuhan itu disampaikan, maka itu merupakan satu kebenaran. Dan itu akan terjadi. Nah, saya mau katakan kepada kita saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, mari katakan kepada dirimu. Katakan bahwa dalam nama Yesus sembuh. Ketika engkau mengimani itu, bahwa perkataan Yesus itu benar dan berkuasa, maka itu akan bekerja. Sebab perkataan Tuhan itu perkataan yang hidup. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus itu berkuasa dan memiliki hidup. Sehingga ketika kita percaya, maka kita akan hidup. Oleh karena itu jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi takut. Terima saja apa yang Tuhan katakan. Sebab perkataan Tuhan itu merupakan kebenaran. Ketika kita meragukan dan tidak menerima, itu berarti kita sedang merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, imanilah dalam setiap perkataan Tuhan ada kuasa sehingga itu boleh terjadi. Mari kita lihat ayat 12-nya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Lihat saudara-saudara, ketika dia menerima perkataan Yesus itu, maka dia pun pulih, sembuh, dan dia boleh berjalan. Ini yang disebut dengan apa? Dengan kesembuhan ilahi. Karena apa? Karena yang menyembuhkan itu memang benar-benar Tuhan. Di zaman sekarang ini ada begitu banyak sekali ya hamba-hamba, dalam tanda petik hamba-hamba Tuhan, yang mengklaim kesembuhan ilahi. Kadang-kadang saya bingung, mereka lebih besar daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, lebih hebat dari Tuhan Yesus sendiri. Saya mau katakan atau mau tanyakan kepada kita, apakah Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit? Jawabnya bisa. Tetapi apakah Yesus mau menyembuhkan semua orang yang sakit? Jawabnya tidak. Belum tentu. Tidak kepada semuanya Yesus menyembuhkan. Karena hanya orang-orang yang mau mengimani, yang mau percaya, itu yang apa? Yang Yesus mau sembuhkan penyakit. Dan Yesus tidak pernah mempertontonkan itu. Dan ketika Yesus menyembuhkan, mari kita lihat saudara-saudara. Ya, kalau Yesus menyembuhkan, benar-benar sembuh. Coba lihat di sini. Ya, ketika apa? Ibu mertua dari Petrus, ayat 15 dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Artinya ketika dia bisa disembuhkan, mertua Yesus disembuhkan, dia benar-benar sembuh, bahkan melayani. Jadi bukan hanya sekedar ya kita boleh berjalan tapi dengan kaku, tidak. Tapi Yesus ketika menyembuhkan, maka benar-benar dia akan 100% pulih dan dia boleh melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati. Kadang-kadang ada begitu banyak orang-orang yang selalu mengklaim
ya kan, bahwa karya penyembuhan tidak semuanya penyembuhan itu dari Tuhan. Ada juga penyembuhan itu kuasanya dari kuasa duniawi, ya, yang berupaya untuk apa? Menonjolkan diri. Kadang-kadang itu menjadi kesombongan, walaupun kadang-kadang bahasa yang kelihatan rendah hati, ya, memakai nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan yang tahu, ya, biar Tuhan yang tahu. Kita tidak ingin menghakimi, tapi kalau memang benar itu kuasa daripada Tuhan Yesus, maka setiap orang yang disembuhkan itu pasti diberkati dan benar-benar pulih. Tapi kalau bukan karena kuasa Tuhan Yesus, maka celakalah mereka itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu merupakan apa? Kebenaran dan berkuasa dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita imani bahwa itu akan terjadi. Oleh karena itu percaya kepada Tuhan dan imanilah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami mau diteguhkan dengan firman Tuhan ini, bahwa kami harus sungguh-sungguh percaya setiap perkataan-Mu itu adalah kebenaran, dan itu terlaksana, dan itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh meyakini setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan dan percayalah dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.